Salam inspiratif, welcome to my channel. Baik, Bapak Ibu Bendahara Bos dan tim Menibus dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih sudah bergabung di channel saya ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe, subscribe dulu. Oke, terima kasih. Nah, pada video kali ini saya akan bahas terkait dengan isu perubahan, teman-teman ya. Nah, pada RKS perubahan ini kita menemukan dua isu yang lagi hangat ya, yang banyak didiskusikan di grup-grup WA saya. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum masuk grup Bincang Arkas, silakan di deskripsi video sudah ada link grup Bincang Arkas. Silakan masuk, kita diskusi di sana ya jika ada permasalahan terkait dengan Arkas. Nah, kita akan bahas isu ini ya. Ada dua isu yang lagi hangat. Yang pertama, terjadinya selisih ya. Ketika teman-teman menjumlahkan setiap bulan itu ternyata setelah dijumlahkan terjadi kelebihan ataupun kekurangan anggaran. Tidak sama antara penerimaan dan jumlah di kertas kerja. Nah, terus isu yang kedua adalah ini ya, terkait dengan adanya minus di RKS per tahap ataupun per triwulan. Itu ada minus di tahap terakhirnya ataupun di TW 3-nya. Kok bisa? Kok kertas kerja ada minusnya? Bingung kan? Oke, kita akan coba kupas itu ya, dua permasalahan yang lagi hangat dalam dunia RKS. Oke, jangan lama-lama, kita langsung ke kertas kerjanya. Apa sih teman-teman sudah menuju ke RKS perubahan gini ya? Seperti ini. Inilah RKS perubahan yang udah teman-teman rancang, udah disisir. Bagi Bapak Ibu yang belum nonton video perubahan, silakan dulu ditonton pada link ini ya, link di atas. Silakan klik dulu dan tonton dulu sebelum ke video yang kedua ini ya. Nah, pasti Bapak Ibu kalau mau mengecek per bulan pasti klik ini ya, Bapak Ibu ya, klik ini kemudian cetak. Ya, ini contoh kita coba buka RKS per bulannya ya, per bulan. Nah, ini yang miss ataupun kesalahan yang Bapak Ibu lakukan. Yang pertama, Bapak Ibu pasti menjumlahkan per bulan ini, per bulan Januari, kemudian dijumlahkan dengan Februari, Maret sampai Desember ya. Jika Bapak Ibu melakukan sistem penghitungan seperti itu, saya yakin akan minus ya. Pasti akan minus ya. Kenapa? Karena dalam kertas kerja jika sudah dianggarkan sebelumnya itu tidak akan menyesuaikan dengan yang kita sisir. Contoh, kita menganggarkan listrik yang pasca bayar. Nah, yang muncul adalah di sini adalah tetap harga yang kita rencanakan awal, bukan yang sudah kita sisir. Sehingga ketika ada selisih itu pasti anggaran yang teman-teman sudah sisir itu akan menimbulkan selisih ya. Akan menimbulkan selisih antara jika dihitung Januari, Februari sampai Desember, melihat dari kertas kerja akan terjadi minus ataupun lebih ya. Biasanya itu lebih ya, lebih. Kenapa? Karena anggaran yang disisir itu akan tetap muncul, kecuali yang sudah dihapus di bulan berikutnya itu hilang. Namun anggaran yang sudah berjalan itu teman-teman sudah ambil, yang dimuncul di kertas kerja adalah dana yang Bapak Ibu rencanakan ya, seperti ini listrik, air itu. Kalau kita di kertas kerja kan kita udah ambil itu kelebihannya. Namun di kertas kerja bulan Januari, Februari sampai Agustus akan tetap sesuai dengan yang kita rencanakan, sehingga minus. Nah, bagaimana caranya supaya tahu anggaran kita benar atau tidak adalah yang pertama, teman-teman silakan hitung realisasi ya, hitung realisasi per bulan yang dicek BKU-nya ya. Cek BKU, silakan hitung yang sudah direalisasikan ya. Artinya teman-teman kan sudah print BKU Januari sampai Agustus, silakan itu yang dijumlahkan ya, silakan jumlahkan BKU-nya ya. Ini kan teman-teman sebelumnya ini kan masih dikunci nih. Kalau
tidak melakukan perubahan, ini kan hidup. Silakan hitung Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Agustus. Silakan hitung realisasinya ya. Ya, enggak Agustus. Silakan yang teman-teman itu C adalah realisasi yang sudah dilakukan ya. Silakan dihitung. Nah, jumlah realisasi ini baru ditambahkan dengan RKS per bulan dari bulan September sampai Desember. Itulah yang akan Bapak Ibu jadikan acuan. Sehingga hitung realisasi Januari, Februari, Maret, April sampai Agustus. Silakan hitung realisasinya. Kemudian ditambahkan dengan RKS dari bulan September. Nah, baru ditambahkan dengan bulan September, Oktober, November, Desember, ditambahkan 4 bulan, baru dijumlahkan. Dia akan menemukan angka yang benar. Jika ketika realisasi ditambah dengan kertas kerja dari September ke Desember terjadi selisih jumlah, berarti ada anggaran yang belum disisir. Ada mungkin anggaran yang masih nyangkut ya. Artinya belum pas. Jika belum pas, artinya teman-teman silakan lagi ngulang, cek dulu dari Januari. Silakan cek ada nggak anggaran yang belum diambil Februari sampai dengan Agustus. Cek one by one, cek satu persatu sampai ketemu selisih tersebut. Ya, seperti teman-teman ya, cara membuat kertas kerjanya supaya benar, tidak ada kesalahan. Ya, itu. Ya, terus yang kedua, teman-teman mengalami minus ya ketika cetak. Ya, ketika teman-teman melakukan pencetakan kertas kerja yaitu di tahapan, pasti teman-teman akan menemukan minus ataupun surplus ya. Biasanya terjadi di tahap kedua. Nanti di sini ada anggaran yang minus. Nah, seperti ini ya. Ada anggaran minus. Ya. Ini terjadi karena terjadi pengurangan perencanaan ya dari yang sebelumnya, yang dulunya adalah 450, ternyata ada peningkatan penganggaran itu menjadi 600. Nah, inilah terjadi minus. Nah, bagaimana cara menghilangkan minus ini? Ya nggak ada, dibiarkan saja, emang karena sistem kerjanya emang seperti itu ya. Nah, cara manual yang bisa kita lakukan adalah melakukan penghapusan secara manual ya. Artinya ini itu dihilangkan saja secara manual, dihapus di edit PDF-nya ya, disesuaikan anggaran menyesuaikan dengan ini ya, sesuai dengan anggaran di sebelumnya. Berarti kan ada pengurangan, berarti teman-teman di sini terpaksa harus ditambahkan supaya di sini menjadi 0. Ini juga sama, ini ditambahkan 100 supaya menjadi 0. Itu aja caranya, edit manual supaya tidak terlihat minus. Dibiarkan pun juga nggak masalah karena ini memang sistem arkasnya seperti ini. Sistem arkas sudah seperti ini ya. Supaya terlihat cantik ya, edit manual. Namun jika dibiarkan pun ada pemeriksaan, emang sistem arkasnya seperti ini, bukan karena kita sengaja dan sebagainya ya. Oke, itu permasalahan dua isu yang sudah saya bahas bersama. Jika ada lagi permasalahan lain, silahkan di kolom komentar, kita akan bahas hal-hal yang belum kita bahas, termasuk ada kemarin laporan bahwa kertas kerjanya sudah digunakan, sudah direalisasikan, kok muncul lagi. Kita akan coba bahas di video kedua. Oke, salam inspiratif.